Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Well, today we will learn about labels. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, silakan kalian terlebih dahulu mempersiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Baik, kita menuju ke slide berikutnya. Pengertian labels. Label is an information contained in the outer packaging of the product or goods. Jadi, label itu adalah informasi yang ada dalam kemasan produk atau suatu barang tertentu. Nah, di manakah kita biasanya menemukan label? We can find labels on the back of most food, drink, medicine, or cosmetics. Nah, kita biasanya menemukan label itu di balik bungkus makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Nah, ini contoh-contoh dari label tersebut. Di gambar yang pertama, ini adalah produk sebuah makanan. Di gambar yang kedua, ini adalah contoh label dari produk sebuah obat ya. Di sini ada obat batuk. Kemudian di gambar yang ketiga, di sini adalah contoh label dari produk minuman. Dan di gambar yang terakhir, ini adalah contoh dari label berupa suplemen atau vitamin. Baik, untuk lebih jelas kita menuju slide berikutnya. Nah, ini hal-hal yang harus kalian ingat ya. Label merupakan keterangan detail dari sebuah produk yang tertulis di luar kemasan dengan tujuan memberikan informasi baik cara menggunakan ataupun komposisi dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen atau kita yang akan menggunakan produk tersebut akan lebih jelas mengenai bahan atau cara menggunakannya. Nah, di sini akan dijelaskan tujuan dari label sebuah produk. Yang pertama, memberikan informasi rinci tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan suatu produk tertentu. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik. Nah, ini yang tujuan yang ketiga, memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum pada saat penggunaannya. Tujuan yang keempat adalah sarana periklanan bagi produsen. Dan berikutnya adalah tujuan yang terakhir, memberi rasa aman bagi konsumen. Ini adalah tujuan-tujuan dari sebuah label produk. Kemasan atau label biasanya terdapat yang pertama dalam produk makanan seperti yang tadi sudah contoh di awal ya. Ada produk makanan, ada produk minuman, ada produk obat atau label yang contoh dari produk kecantikan atau kosmetik dan lain-lain. Nah, ini adalah informasi dalam label mengandung, ini harus kalian ingat ya, bahwa apa saja informasi dalam label? Yang pertama adalah nama sebuah produk atau nama produk barang. Kemudian yang kedua adalah konten, isi atau jumlah. Kemudian yang ketiga adalah description, penjelasan seputar produk.
Kemudian yang keempat, ingredient, komposisi atau bahan-bahan obat tersebut dibuat dari apa. Biasanya di situ lengkap dengan sebuah keterangannya. Kemudian nutrition fact atau informasi gizi juga tertera dalam label tersebut. Kemudian kegunaannya atau indikasi. Dan yang ketujuh, direction to use atau dosis, cara menggunakannya. Biasanya dalam obat batuk ya, berapa takaran, berapa sendok, di situ sudah ada petunjuk penggunaannya. Kemudian yang kedelapan adalah direction to store, petunjuk cara penyimpanannya. Nah, cara penyimpanannya ini biasanya ada bertuliskan jauhkan dari jangkauan anak-anak, atau simpan di tempat sejuk, atau sebaliknya simpan di tempat yang kering dan lain sebagainya. Di situ nanti di dalam label sudah ada petunjuknya. Ini yang tak kalah penting adalah yang kesembilan, yaitu informasi tentang expiration date. Ini tentang pemberitahuan waktu, deadline penggunaannya. Jangan sampai kelebihan atau jangan sampai meminum obat itu jangka waktunya sudah kadaluarsa. Baik, berikutnya ini adalah contoh label dari sebuah produk makanan. Di sini lengkap sekali, ada informasi detail atau informasi rinci tentang produk makanan ini. Di sini diberitahukan atau diberi informasi tentang total fat, atau ini lemaknya, dia mengandung lemak 10 gram, atau ini ada lemak tak jenuh, ada kolesterolnya, ada sodiumnya, kemudian proteinnya juga di sini lengkap, vitaminnya. Ini adalah informasi-informasi yang diberikan oleh sebuah produk kepada para konsumennya. Nah, di samping sebagai informasi, juga ini adalah sebagai alat untuk iklan dari sebuah produk, ya. Tapi yang terpenting adalah mereka memberi informasi kepada kita, atau label tersebut memberikan informasi kepada kita tentang kegunaan atau manfaat setelah kita mengkonsumsi produk makanan ini. Kemudian, nah ini contoh yang kedua, yaitu ini adalah produk minuman. Nah, produk minuman juga di sini ada memberikan informasi dari label tersebut. Nih, ada komposisinya. Di sini ada air, gula, asam sitrat, natrium sitrat, natrium klorida, kalium horida, kalsium laktat, dan lain sebagainya. Nah, ini jelas memberikan informasi tentang apa saja sih minuman itu, yang terkandung di dalam minuman itu. Nah, dengan informasi ini, dengan label ini, kita tahu apa saja atau mengandung apa aja yang terbaik dan yang tidak baik untuk tubuh kita. Baik, contoh berikutnya adalah contoh label obat. Ini biasanya ada di dalam kotak ya, atau di dalam kemasan. Sedangkan ini adalah kotak-kotak dari label obat tersebut, dan ini biasanya lampiran di dalamnya ya. Nah, petunjuk penggunaannya bisa di luar, bisa juga berada di dalam. Nah, ini ada contoh dari suplemen Nutrition Fact. Ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada total fat. Di sini total fat ada lemak tak jenuh, dan lain sebagainya. Ini juga ada vitamin A, vitamin D, vitamin K, dan lain sebagainya. Ini jelas sekali informasinya, apa yang baik untuk tubuh kita, sehingga kita baik mengkonsumsi produk ini. Selanjutnya adalah contoh label kosmetik. Ini jelas sekali keterangannya di sini bahwa di dalam label bagian luar dari sebuah produk kosmetik memberikan di sini ada keterangan penggunaannya. Kemudian penempatan komposisi. Nah, di sini jelas ada keterangan cara penempatan komposisinya. Apa sajanya, takaran-takaran dari bahan-bahannya kita akan tahu di sini. Kemudian penempatan kode produksi dan expired date. Nah, dalam sebuah produk pasti dicantumkan tanggal expirednya supaya konsumen tahu ini batas penggunaan dari sebuah produk. Kemudian penempatan nama produsen.
Nah, di sini biasanya nama pabrik yang memproduksi produk tertentu ya. Kemudian ini penempatan neto. Neto ini adalah berat atau isi dari sebuah produk tersebut. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah label adalah informasi detail dari sebuah produk yang tertulis, dilampirkan atau ditempel di luar kemasan dengan maksud memberikan informasi menyeluruh tentang cara penggunaan atau informasi komposisi dari sebuah produk. Baik, Ibu ulang ya. Kesimpulan. Label adalah informasi detail dari sebuah produk yang tertulis, dilampirkan atau ditempel di luar kemasan dengan maksud memberikan informasi menyeluruh tentang cara penggunaan atau informasi komposisi dari sebuah produk. Label pada produk makanan berfungsi memberikan informasi tentang kandungan nutrisi dan bahan-bahan atau material dalam produk tertentu. Yang terakhir, label pada produk obat memberikan informasi menyeluruh, baik aturan pakai, kandungan, tanggal kadaluarsa, larangan obat, dengan tujuan obat tersebut dapat digunakan secara aman menurut fungsi dari obat tersebut. Nah, jelas ya di dalam kesimpulan ini tentang kegunaan dan informasi yang kalian dapatkan dari sebuah produk. Apakah kalian sudah memahami? Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.